Jumpa lagi dengan saya di channel Belajar Teknologi Zaman Now. Oke, kali ini saya akan share ke teman-teman mengenai Git ya. Apa itu Git? Terus kemudian apa itu GitLab atau GitHub? Kemudian bagaimana cara menyimpan dan mengcopy source code program dari atau ke GitLab dengan menggunakan Git. Git adalah suatu version control system yang digunakan oleh para developer atau programmer ya untuk mengembangkan software secara bersama-sama. Jadi Git ini dipakai untuk kerja bareng-bareng ya, kerja bareng-bareng dalam suatu tim, kemudian nanti source code-nya akan digabung dalam suatu main program. Jadi fungsi utama Git ini yaitu mengatur versi dari source code program. Jadi perubahan-perubahan itu dicatat semua sama Git. Kemudian apa sih version control system itu? Itu version control system adalah sebuah infrastruktur yang dapat mendukung pengembangan software secara kolaboratif. Jadi setiap anggota yang berada di dalam suatu tim atau pengembangan software dapat menulis code programnya di masing-masing komputernya, kemudian bisa digabung ke dalam suatu server. Jadi ini version control system itu untuk mengontrol version ya, version yang ada di dalam suatu program, dalam program yang kolaborasi ya. Jadi dalam suatu tim. Kemudian ini adalah beberapa aplikasi yang menggunakan version control system. Ada banyak nih. Tapi yang paling terkenal yaitu Git ya, yang paling familiar ke teman-teman programmer atau developer sekarang itu Git ini. Yang lainnya itu harus kita ekspor lagi, tapi yang sering dipakai adalah Git. Kemudian ini adalah perintah-perintah dalam Git ya. Ini Git ini pasangannya yang lebih populer yaitu dengan GitLab atau GitHub. Jadi Git ini ini adalah komen-komen dasar daripada Git. Jadi Git ini untuk inisialisasi pertama kali program. Kemudian ada Git clone. Git clone itu mengcopy program dari server ke lokal. Kemudian ada Git add. Git add itu untuk menambah jika ada file baru dalam program kita mau diupload ke server, itu harus ada Git add. Kemudian Git commit untuk mengcommit atau untuk meyakinkan bahwa ini udah benar-benar mau dikirim ke server. Kemudian Git merge. Git merge itu ini adalah menggabungkan dari brand atau cabang-cabang dalam GitLab. Ini bisa digabung menjadi satu. Kita dengan perintah Git merge. Kemudian ada Git push. Ini Git push itu untuk mengirim program-program yang baru ke server remote. Ini ada Git remote. Ini inisialisasi remote ya, posisi remote server. Kemudian ada Git checkout. Ini Git checkout itu untuk pindah antar branch. Kemudian ada Git pull. Git pull itu untuk menarik program dari server remote ke lokal. Kemudian ada Git status. Ini melihat status Git saat ini, ada file yang belum di push ke server atau statusnya saat ini gimana. Ini bisa lihat Git status. Ada Git log untuk melihat log perubahan daripada source code yang kita punya. Kemudian ada Git branch untuk mengecek kondisi sekarang ada di brand mana. Kemudian bagaimana untuk menginstal Git-nya? Git ini adalah software multi-platform ya. Jadi Git ini bisa diinstal di Windows, bisa diinstal di Linux atau di Mac ya. Jadi cukup fleksibel, aplikasinya cukup ringan. Kemudian Git ini banyak hubungannya dengan GitLab atau GitHub ya. Jadi untuk komunikasi dengan GitLab atau GitHub kita bisa pakai Git. Kemudian GitLab itu sendiri apa sih? GitLab atau GitHub sebenarnya adalah salah satu aplikasi source code management ya. Yaitu pengaturan source code ya. Source code management itu apa sih? Jadi source code management adalah software yang berfungsi untuk mengendalikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses pengembangan software. Jadi bisa dibilang SCM merupakan aplikasi yang dipakai untuk menyimpan source code secara terpusat.
Jadi perubahan-perubahan yang tersimpan di GitLab itu bisa kecatat semua di sini, di source code management. Jadi siapa yang ubah, siapa yang delete, siapa yang update itu kelihatan semua. Jam berapa dia update, jam berapa dia delete, siapa yang merge, itu kelihatan semua di GitLab ini, di source code management. Kemudian ini adalah perbandingan antara centralized version control sama distribute version control. Ini mungkin yang zaman dulu ya. Jadi kalau dulu itu program, kalau satu tim itu filenya ditaruh di server ya. Jadi tim-tim itu ngopi semua atau file sharing. Jadi kalau ada perubahan tetap ngubah di sini ya, ngubah ke servernya. Jadi terpusat semua ngubah ke server. Ini zaman dulu, jadi ini sangat banyak kelemahannya. Jadi kalau mau update harus di rename dulu nama filenya. Kemudian kalau distribute ini yang zaman sekarang ya, jadi aplikasi menggunakan Git. Jadi setiap developer atau programmer itu punya source code sendiri-sendiri ya. Nanti kalau sudah selesai programnya di push ke full ke repository. Jadi ini adalah terdistribute, jadi lebih aman. Jadi program-programnya yang ada di developer tetap tersimpan di developer masing-masing. Kemudian kalau untuk menggabung tinggal di merge ke pusat. Oke, ini adalah distribute version control system. Ini adalah menggunakan GitLab. Sini developernya, untuk collaboration-nya tiap developer ada install Git. Jadi ada Git-nya itu dia bisa mengirim source-nya ke GitLab, menarik source-nya ke GitLab. Jadi sangat simple kerjanya seperti ini ya, gambarannya, ilustrasinya. Kemudian kita akan melanjutkan praktek ya, kita akan coba membuat repository di GitLab. Kemudian kita cara coba menyimpan dan mengambil source code program ke GitLab dengan Git ya. Nanti kita praktekkan di sini. Oke, kita lanjutkan ke praktek. Ini adalah, saya akan mendemokan, ini adalah GitLab ya. GitLab, saya ambil contoh di sini adalah GitLab yang ada di public. Jadi webnya adalah www.gitlab.com ya. gitlab.com. Ini adalah tampilan kalau kita belum login ya. Kalau teman-teman belum punya login ke GitLab, ini ada registry ya. Jadi registry teman-teman bisa cek di sini. Saya coba logout dulu ya. Ini saya udah logout, ini belum. Bentar. Ini adalah GitLab-nya. Kita sign. Nah ini kalau ini posisi menunya ya. Ini kalau teman-teman belum ini harus pakai ini ya, registry no ini. Nah, ini kalau register dulu ya teman-teman. Kalau belum punya ada namanya, nanti emailnya, masukin password, nanti otomatis akan dapat space ya di GitLab ya. Ini saya coba login, ini saya sudah create user, namanya aplikasi Hebat Studio. Ini saya coba masuk ya, login. Nah ini tampilannya seperti ini ya teman-teman. Jadi projectnya, ini menunya, ini beberapa project yang sudah kita create. Ini saya akan coba create satu project lagi, terus nanti kita coba download di lokal kita. Ini kita coba kita create blank project aja. Nah ini projectnya kita bisa nulis di sini nih. Jadi nama projectnya apa? Misalkan belajar Git nih. Belajar Git, ininya Hebat, dalam grup Hebat. Ininya dalam grup Hebat. Ininya keterangannya kita kosongin aja dulu. Ini targetnya, ini kita nggak usah optional. Ini target deploymentnya. Ini kita private aja ya. Ini artinya private ini
ini berarti source kita tidak bisa diakses oleh orang lain, hanya kita sendiri. Kalau kita set public ini, nanti source code-nya kita bisa diakses oleh orang lain karena bersifat public. Oke, kita klik aja. Nah, ini teman-teman ini udah ada nih, jadi ini masih kosong ya, isinya readme aja. Di sini bagaimana cara mengklon program ini, jadi ini ada menu clone. Kita clone-nya pakai ini, yang HTTPS, kita copy aja. Terus kita nyoba menuju ke sini ya. Saya coba clone, gimana cara nge-clone-nya pakai perintah git ya. Jadi git ini udah saya install sebelumnya, kita klik version. Ini kita pakai version 2.25 ya. Jadi teman-teman bisa install sendiri gitnya ke laptop teman-teman, bisa Windows, bisa Linux, bisa Mac. Kali ini saya pakai Ubuntu ya. Jadi cara ininya ini, kalau ini kan ada belajar satu nih. Jadi tadi udah clone-nya udah saya copy, jadi git clone. Cara ngopinya seperti ini ya. Git clone ini belajar. Nah, ini belajar git. Oke. Nah, ini kalau kita klik clone ini akan muncul seperti ini ya. Jadi ini ada aplikasi. Jadi aplikasinya yang sudah kita clone nanti akan bentuk direktori di sini. Belajar git ini. Kita menuju belajar git. Nah, ini jadi ini adalah git yang di server GitLab-nya akan sama. Jadi ini readme. Di sini juga ada readme-nya ya. Terus untuk melihat status pakai ini status, ini melihat statusnya. Ini statusnya kita ada di brand main, origin main ya. Jadi kalau kita pengen tahu remote-nya kemana, kita klik aja git remote min v remote ya. Nah, jadi ini adalah yang ada di lokal kita itu ngelinknya ke sini nih, remote-nya GitLab belajar git.git. Kita juga melihat git brand. Jadi brandnya saat ini main. Oke, misalkan kita mau menambahkan suatu file ya. Kita mau bikin file baru namanya misalkan testing.php. Jadi kita bisa bikin di sini ya testing.php. Jadi isinya testing. Ya, ini di sini ada file baru namanya testing. Terus kemudian kita mau mengupload nih nama testing ini ke server GitLab. Gimana caranya? Kita cukup cek dulu keep status. Jadi keep status ini cek perubahannya. Jadi kalau kita cek git status ini ada file namanya testing.php yang belum di-commit. Artinya file ini belum dikirim ke server. Coba kita lihat dulu di servernya, kan belum ada nih. Filenya readme aja. Kalau kita refresh ya. Kita refresh itu masih ini ya, readme aja. Kemudian kita coba push ya. Jadi kalau menambahkan gini ya. Kita bisa pakai titik, bisa pakai nama filenya, atau kita bisa sebutkan nama filenya yang akan kita push. Git add testing, kemudian git commit. Ini git commit kita memastikan bahwa file ini yang benar-benar akan di commit. Testing commit. Oke, jadi kita akan cek satu file yang perubahan satu file yaitu testing. Ini kita akan push, jadi ke pushnya seperti ini ya, git push langsung aja. Jadi git push kita bisa pakai origin main, lebih amannya gitu. Jadi kita push ke origin main. Oke, jadi
Ini kita bisa masukin emailnya, email login ke GitLab-nya ya. Nah, ini kalau kita push, ini kita image-nya seperti ini ya. Jadi push ke main-nya. Nanti kalau kita lihat di webnya, kita refresh. Nah, ini ada testing nih. Artinya testing ini sudah terupload ke GitLab ya. Gitu caranya teman-teman ya. Jadi gampang sekali. Kita bisa lihat git log-nya. Nah, ini git log ini untuk melihat ini ya, perubahan-perubahan ini yang di testing apa ini perubahannya. Ini initial commit, tanggal berapa yang mau nge-push siapa. Jadi itu. Jadi kalau kita pengen menarik dari server, kita cukup gunakan git push ya, git pull ya. Git pull ini kita bisa git pull ini menarik ini ya. Berarti kalau nggak ada perubahan tetap sama. Coba kita rubah ya, kita nambah di GitLab-nya, kita coba manual nambah file ya. Kita nambah file, misalkan ada orang yang nge-push ke sini ya, tim lain nge-push, kita testing aja, testing 2 ya. Coba kita testing, kita commit ya. Oke, di sini di folder GitLab ada source-nya, ada testing 2 nih. Jadi di sini karena di server udah dirubah testing 2, nanti kita coba synchronize ya. Kita coba git status. Statusnya kita nggak tahu nih. Jadi kita harus coba git different. Oh, nggak bisa nih. Jadi kita harus nge-pull ya, biar oke, kita akan nge-pull dari server. Jadi tadi ada testing 2, git pull. Nah, ini jadi kita akan menarik yang perubahannya ya, testing 2. Soalnya tadi di server udah kita add file testing 2, kemudian kita upload. Jadi ini jadi testing 2 udah ke lokal kita. Itu ya teman-teman, cepet gampang. Terus kalau untuk create brand seperti apa? Jadi create brand gampang teman-teman. Jadi ini create git brands. Create brand ini kita di brand master ya. Misalkan kita mau bikin brand atau cabang lainnya baru ya. Kita pakai checkout ya, checkout main B staging misalkan. Nah, ini jadi kita ada namanya brandnya staging dev main. Nah, ini jadi ini ada brand, kita sekarang jalannya di brand staging ya. Kita coba di GitLab-nya. GitLab-nya di sini, lihat brandnya di sini ya teman. Jadi brandnya itu masih kosong ya. Cuma kalau dari lokal kita bisa langsung push ya. Ini sekarang kita ada di staging. Biar di server ada staging, kita cukup git push. Push origin. Jadi kita push ke origin staging ya.
Nah, ini adalah nge-push ke staging. Jadi di GitLab-nya nanti sebelumnya nggak ada staging nih brandnya. Kita refresh. Jadi refresh itu ada di sini, ada muncul nanti. Nah, ini ada staging nih. Jadi itu tadi cara meng-create brand dari lokal kemudian di-push ke server GitLab. Jadi ini ada staging. Misalkan kita mau merge, kita tinggal create merge ini ya. Jadi kita merge ke main-nya. Jika ada perubahan di staging, kita mau create merge, ya tinggal create merge ini ya. Itu jadi teman-teman yang bisa share mengenai Git sama GitLab. Mungkin teman-teman bisa coba sendiri ya, gimana cara nge-push-nya ke server ya. Itu tadi yang cara simple ya, sederhana, jadi teman-teman bisa mempraktekkan sendiri dengan GitLab. Oke teman-teman, sini dulu yang bisa saya share. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Sampai jumpa di lain waktu. Salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.